Informasi lebih lengkap akan disampaikan jurnalis Kompas TV Novelia Hasanah langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Novelia, adakah informasi pukul berapa pemeriksaan masinis hingga petugas palang pintu perlintasan ini dilakukan dan bagaimana dengan hasil pemeriksaan sopir dan kernet truk pada Rabu kemarin? Ya, Radi dan juga saudara, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan dan juga keterangan dari saksi petugas palang pintu di lokasi yang saat itu sedang berjaga di lokasi kejadian. Rencananya masinis dan juga asisten masinis akan diperiksa, dimintai keterangan oleh Satlantas Polrestabes Semarang pada Jumat esok setelah Satlantas mengirim surat terlebih dahulu ke PT KAI. Hasil dari keterangan dari sopir dan juga kernet truk kemarin memang belum ada informasinya bagaimana hasilnya, tapi menurut dari petugas palang pintu saat kejadian sirine sudah berbunyi, tapi sopir truk tetap memaksakan dan juga menambah kecepatan untuk melintasi rel. Saat bodi rel sudah masuk, akhirnya terhenti karena mesin mati dan karena badan truk yang rendah akhirnya menyangkut di rel. Saat kejadian tersebut, petugas palang pintu sudah sempat lari ke arah kereta untuk memberi tanda pada masinis dengan bendera merah dan juga lampu bahwa ada kendaraan yang mati sedang di atas rel, sehingga masinis sempat untuk mengurangi kecepatan. Namun karena jarak yang terlalu dekat, akhirnya kereta tidak bisa berhenti, tidak sampai untuk berhenti walaupun sudah dikurangi kecepatannya. Begitu, Radi. Lalu bagaimana dengan hasil olah tempat kejadian perkara yang dilakukan polisi? Ada temuan-temuan barukah? Ya, setelah kemarin sudah olah TKP oleh polisi dan juga TA Polda Jawa Tengah dengan mengumpulkan barang bukti berupa bangkai kendaraan dan juga saksi, meminta keterangan para saksi dan juga ahli. Memang untuk saat ini sementara olah TKP-nya sama seperti dengan yang terekam di CCTV dan juga keterangan dari petugas palang pintu, yaitu truk tetap lewat saat sirene kereta sudah berbunyi, bukan berhenti, justru malah menambah kecepatan. Namun saat berada di tengah rel, kereta berhenti karena badan truk itu menyangkut dan saat terjadi kecelakaan kereta menabrak posisi tangki dari truk hingga terjadi ledakan. Radi. Ya, yang penting juga soal rambu-rambu yang ada di sekitar perlintasan kereta. PT KAI menyebut perlintasan ini bukan untuk truk berbodi rendah. Nah, lalu adakah rambu peringatan yang terpasang sebelum perlintasan pintu kereta ini? Ya, menurut dari keterangan polisi yang kami dapatkan, Radi dan juga saudara, memang di lokasi Jalan Madukoro, lokasi TKP itu masuk dalam kelas 2. Sedangkan truk trailer itu masuk dalam kelas 1, yaitu kendaraan ransus, sehingga bahaya apabila truk trailer yang besar dan juga berbodi rendah seperti itu melewati rel yang struktur jalannya sedikit naik di posisi rel itu. Memang saat ini menurut pantauan belum ada rambu lalu lintas larangan terhadap truk berat untuk melintasi Jalan Madukoro Semarang. Radi. Ya, artinya memang rambu-rambu juga seharusnya dipasang meskipun memang truk yang berbodi rendah ini tidak diperbolehkan untuk melintasi perlintasan kereta yang konturnya agak tinggi. Lalu ini masuk wilayah jalan kategori apa, Novelina? Di perlintasan Madukoro apa saja sarana keselamatan yang tersedia di sana? Ya, memang Jalan Madukoro di Kota Semarang ini, Radi, masuk dalam kelas 2, yaitu kendaraan berat dilarang lewat, tapi memang karena rambu lalu lintas tidak ada, dilarang lewat untuk kelas 1, akhirnya truk yang tidak mengetahui hal itu pun tetap lewat ke Jalan Madukoro hingga akhirnya terjadi kecelakaan ketabrakan truk dan juga truk trailer dan juga KA Berantas pada Selasa malam, Radi. Baik, Novelia Hasanah melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih.